Kami coba memberikan bahasa untuk pencerahan dan edukasi masalah-masalah bahasa gitu. Karena sekarang yang bermasalah bukan bahasanya Pak Ibu. Yang bermasalah itu ada permainan logika yang banyak ditampilkan. Itu pola-polanya, pola-pola orang-orang mustasyrikin gitu, orientalis. Ya. Orientalis itu orang-orang yang memang mendalami hal tertentu dengan dua tujuan. Kalau bukan ingin merendahkan orang timur, itu ingin spesifik langsung menepikan Islam dalam kehidupan di muka bumi ini. Caranya banyak. Salah satunya bermain lewat logika, dan itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Saya beri contoh begini misalnya ya. Sekarang kan banyak dimunculkan ya. Baik, saya langsung saja misalnya ada pernyataan satu kontroversial yang sekarang marak yang disebarkan di menit ke-19 detik ke-12 di Kepulauan Seribu gitu kan. Disampaikan dibohongin pakai Al-Maidah 51 ya. Saya cuma ngambil contoh ya, terlepas dari peristiwa apapun, saya akan coba tidak masuk, ini tidak ada kaitan dengan masalah-masalah duniawi semacam pilkada ya kan, dan pil-pil yang lainnya, itu biarkan saja ya. Saya hanya fokus kepada analisis tentang kebahasaan yang muncul. Sekarang dimunculkan begini misalnya. Dibohongin pakai Al-Maidah 51. Itu sebetulnya ingin diarahkan kepada konteks berbeda, tapi karena nggak punya celah dalam kebahasaan, dia masuk lewat ilmu mantik. Nggak ada celah di semantik, ya masuk lewat mantik. Ya. Semantik itu linguistik aspek bahasanya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mengucapkan kalimat seperti ini, itu jelas dalam kaidah bahasa bermasalah. Ya, bermasalah karena yang paling bermasalah dalam ilmu bahasa itu predikatnya, kata kerjanya. Bukan keterangan, bukan objek, bukan subjek. Itu hanya penekanan makna. Tapi setiap kalimat dalam bahasa apapun, itu yang akan menentukan itu pekerjaannya. Jadi dalam kalimat dibohongin pakai Al-Maidah 51, yang akan menentukan, ya, Al-Maidahnya netral. Netral ini, kalimatnya kalimat positif, netral, nggak ada masalah. Tapi di mana dia dilekatkan, dengan kalimat apa? Kalau dilekatkan dengan pekerjaan yang positif, jadi positif. Ya, dimuliakan dengan Al-Maidah 51, misalkan. Misal, jadi positif kan? Tapi kalau Anda lekatkan pada kalimat yang negatif, maka ikut jadi negatif di situ. Jadi yang menentukan di sini kalimat dibohonginnya, bukan kalimat pakainya atau Al-Maidahnya. Ini konteks yang lain, ya, konteks yang lain. Jadi kalau Anda rubah kalimatnya menjadi begini misal, ya, dibohongin pakai Al-Maidah 51, dibohongin Al-Maidah 51. Ya, ada yang mengatakan ini berbeda. Memang betul secara makna ada perbedaan. Dibohongin pakai Al-Maidah 51, Al-Maidahnya menjadi alat untuk kebohongan. Dibohongin Al-Maidah 51, maka Al-Maidahnya bohong, gitu kan? Ya, bukan cuma alat tapi isinya bohong. Baik, tapi mohon maaf, ini tidak merubah makna. Keduanya tetap menunjukkan ada aktivitas kebohongan yang dilakukan. Baik pakai ataupun tidak pakai. Jelas sampai sini ya? Jadi masalahnya pada predikatnya kalimatnya. Nah sekarang kan ada kesan begini, ada permainan pemikiran, seakan-akan ingin mengesankan begini. Ini asalnya nggak ada masalah. Cuman ada orang merubah transip kalimat, dari pakai, pakainya dibuang, kemudian menjadi Al-Maidah 51. Asalnya pakai Al-Maidah 51. Seakan-akan ingin mengatakan, asalnya nggak ada persoalan. Cuman karena orang ini nih merubah transkrip, dia yang bikin masalah. Kita persoalkan dia, kita adukan dia macam-macam dan sebagainya. Padahal, ada kata pakai ataupun tidak ada kata pakai, sama-sama bohong. Jelas sampai sini? Dipukul pakai mic, dipukul mic. Anda pilih mana tuh? Sakit nggak? Mau coba? Ini sama-sama aja, kalimatnya sama gitu kan? Ada aktivitas pukul di situ. Nah, akhirnya orang tidak menemukan celah yang pertama ini, dia masuk ke celah yang kedua. Dia kasih analogi lain, tetap itu beda. Bahkan saya agak bingung ya, yang menyampaikan ada yang bergelar profesor, guru besar, membuat sebuah pernyataan. Menurut saya, tidak harus menjadi guru besar dan profesor untuk memahami logika ini. Gampang gitu kan? Ya, insya Allah. Ya, anak TK aja mungkin belum paham itu kan, untuk TK gitu kan. Tapi kita kan bukan anak TK, kita bukan anak TK gitu kan. Kita orang-orang yang punya nalar, yang diberikan karunia oleh Allah untuk berpikir. Jadi jangan sembarangan kalau bicara sama manusia itu, hati-hati, karena manusia punya daya pikir. Ya, maka dikatakan, kami berikan analogi, makan pakai sendok dengan makan sendok kan beda. Makan pakai sendok berarti sendoknya digunakan sebagai alat makan. Makan sendok, sendok yang dimakan. Kata orang ini kan beda. Beda makna kan? Masya Allah, kalau diungkapkan seketika dengan kalimat yang cepat, Anda bisa mikir, oh iya ya. Oh iya. Tapi kalau kita gali dengan sisi logika, itu perbandingan yang sangat salah. Komparasi yang keliru. Bapak Ibu sekalian, makan pakai sendok itu kalimat aktif. Dibohongin kalimat pasif. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu, harus sama, nggak bisa begini. Mic dibandingkan sama spidol, nggak akan nyambung. Mic dengan mic lagi. Mana mic satu lagi itu? Ya, ya. Lihat sini, ya, pelan-pelan. Aktif bandingkan dengan yang aktif lagi, itu baru nyambung.
Pasif bandingkan dengan pasif, itu baru ketemu. Makan pakai sendok, makan pakai tangan. Makan sendok, makan tangan. Kalau pengen silahkan. Itu baru nyambung. Jadi maknanya serupa, makan pakai sendok, makan pakai tangan. Jadi sendok dan tangan digunakan sebagai alat makan. Makan sendok, makan tangan, sendok atau tangannya yang dimakan. Seimbang. Tapi kalau pasif dengan pasif lagi. Dibohongin pakai Al-Maidah 51, dibohongin Al-Maidah 51. Dipukul pakai mic, dipukul mic. Baru nyambung. Silakan cek. Ya, akan sama rasanya, sama nilainya. Nah, itu logika itu dibawa dalam hal kehidupan kita dengan konsep yang luas. Pilih mana? Pilih mana? Pemimpin non-muslim tapi jujur, atau orang Islam yang koruptor? Baik, hati-hati. Kalau Anda sudah mendengar satu kalimat bikin Anda bingung, berarti ada yang salah dalam frasenya. Ada yang keliru. Ya. Jadi kalau kalimatnya aneh, jangan ikut-ikutan aneh untuk menilainya. Pasti ada masalah di situ. Pasti ada yang keliru. Jadi dua komparasi yang tidak seimbang tidak akan melahirkan jawaban. Tidak akan melahirkan jawaban. Ya, kalau Anda ingin bandingkan yang jujur dengan yang jujur lagi. Pilih mana, non-muslim yang jujur atau orang Islam yang jujur, baru seimbang. Ya. Sama pilihan kedua, Anda pilih mana? Non-muslim yang tidak jujur atau orang Islam yang tidak jujur? Pilih mana? Pilih yang lain. Nggak ada pilihan di situ juga. Ya. Pilih yang lain. Cuman kalimat bandingannya benar di situ. Ya, jelas sampai sini ya. Coba enak mana? Apel Malang atau terasi Subang? Nggak akan nyambung gitu. Nah, sekarang ini kita sedang dihadapkan pada pola seperti itu tuh. Dimasukin. Sehingga dibuat situasi bahwa sesungguhnya kalimat ini nggak ada masalah kok. Memang kalimatnya nggak ada masalah, Andanya yang bermasalah. Kalimatnya netral. Anda bisa memilih mengucapkan yang baik atau yang buruk. Tapi ingat, setiap pilihan Anda berkonsekuensi melahirkan rasa dan makna. Jadi kalau Anda sekiranya, mohon maaf, ingin mengungkapkan kalimat yang tidak terkait dengan perasaan orang, ucapkan kala sendirian. Silahkan aja kalau Anda ingin mencela misalnya kan, hati-hati jangan di depan orang. Kalimatnya mungkin gak bermasalah, tapi maknanya akan melahirkan rasa pada orang lain. Anda ingin mencela misalnya kan, gak usah cela orang lain, lebih baik kalau sendirian aja. Ya berdiri di depan cermin, silahkan cela. Dasar kamu jahat, kamu bodoh, kamu macam-macam. Yang Anda lihat cermin tuh, Anda kelihatan siapa orang yang dicela itu. Gampang. Kalau nyerah orang lain, akan ada masalah. Saya punya masalah dengan orang Bekasi, Allahu Akbar. Susah, saya pindah ke Jakarta. Jakarta ada masalah, saya pindah ke Palembang. Palembang ada masalah, pindah ke tempat di Indonesia. Orang Indonesia gak terima saya pindah ke negara lain. Anda cari masalah dengan Allah, mau lari kemana? Dan Allah akan tampakkan itu. Ya, semuka bumi akan lihat Anda. Gak akan, Masya Allah perhatian, gak akan bisa mengelak Anda. Akan ada perhatian, silakan mau Anda bawa misalnya pasukan yang paling hebat, silakan aja. Ya, datang ke sini bawa pasukan, ya, bawa kendaraan ini, silakan aja. Mau lapis baja, lapis platinum, silakan aja. Ya, nggak akan ngaruh. Ya, karena ini masalahnya bukan masalah-masalah sepele, ini masalah hati, kan? Yang harus kemudian diberikan koreksi dengan sifat-sifat yang terbaik. Semakin tidak cepat diselesaikan, semakin banyak persoalan yang akan muncul. Karena itu, kalau kita tidak bisa memberikan solusi, jangan ikut-ikutan cari masalah. Ya, setidaknya doakan dengan baik, kemudian dakwahi dengan lembut, jangan nyumbang masalah lagi. Ya, di antara yang nyumbang masalah apa? Balas mencela lagi, kan? Nulis yang tidak baik lagi. Kalau ada orang nulis tidak baik, Anda jawab dengan yang baik. Ya. Wah, ini indikasinya korupsi 100 miliar. Ya, silahkan dicek aja, kan? KPK harus turun tangan, turun kaki juga boleh, kan? Gampang aja. Ya, nggak usah terlalu serius pada yang seperti itu. Jawab kalimat-kalimat yang baik itu, gampang, ya. Jadi akan kelihatan di situ nilainya.